Halo guys, ini tuh Mang Udung ya. Tadinya jualan di warung ya, jualan kopi di warung. Sekarang buka kafe. Mang Udung, saya cocok kerja apa? Kamu itu Mar, saya punya solusi. Lebih baik kamu jualan kopi keliling aja. Kayaknya saya nggak cocok jualan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Damar Rizal Marzuki sebagai reporter dadakan ya. Kali ini saya dapat kesempatan untuk bicara langsung dengan pengelola kafe yang bernama La Grace. Sebelumnya saya penasaran ya sama AA Baharzah Martin ini. Kenapa sih tiba-tiba berada di sini? Sebelumnya terima kasih Damar telah mengundang masuk ke YouTube-nya Kang Damar. Sebetulnya pemirsa, kita berdua sudah pernah ketemu cukup lama dulu Ya. di kampus saya 2010. Wah, betul. Iya, iya. Ya kan? Waktu sama-sama nggak saling kenal. Sama-sama nggak kenal. Posisinya saya baru masuk kuliah, panitia acara, Damar pengisi acara. Waktu itu kalau nggak salah main teater kan ya. Iya, itu tugas pementasan dari kelas penyutradaraan teater. Iya. Artinya kita berdua sebetulnya sudah pernah kenal dari lama, cuman lebih akrabnya saat ketemu di Garut. Ya, betul. Dan ternyata orang Garut gitu ya intinya. Dan dua-duanya. ternyata orang Garut. Sekolah ketika SMA Damar tuh di kampung saya ternyata SMA 15 kan. Dulu Iya. 3 Tarogong. Padahal dulu sebetulnya bisa aja ketemu ya waktu Bisa SMA. aja. Ya, karena kita udah kenal, tapi saya juga mau memperkenalkan diri. Saya terlahir di Garut, dari SD sampai tingkat SMA di Garut. Cuman saat kuliah baru ke Jakarta. Dan aktivitas di Jakarta selain kuliah di jurusan filsafat di kampus Paramadina, juga sering ikut berteater. Awalnya di teater kampus, kemudian gabung di kelompok teater keliling waktu itu, asuhan Om Rudolf Puspa. Di situ mulai lebih sering berteater. Malah sempat juga bahkan hampir rutin nongkrong di tim. Cuman waktu itu nongkrong di tim, saya kenalnya senior Damar. Ya. Angkatan 2008. Ya, saya tahu. Sama Damarnya nggak sempat ketemu. Bahkan kalau sama Bapak Damar, Kang Epi ya sempat nonton, sempat ketemu di forum-forum diskusi. Tapi ngobrol tuh nggak banyak. Sama Bapak juga Kang Epi akrabnya ketika di Garut. Nah, setelah dari Jakarta kurang lebih 9 tahun, saya ngelanjutin S2 di Jogja. Oh ya. Di kampus Sanata Dharma, ngambil jurusannya, kalau dulu sering dikenalnya ilmu religi dan budaya, tapi saat saya masuk nomenklaturnya berubah menjadi jurusan kajian budaya. Oke. Tapi gelarnya sama, Magister Humaniora. Di Jogja 4 tahun. Nah, baru lulus 2023 kemarin dan sekarang di Garut. Dan benar, seluruh aktivitas saya dari 2010 sampai 2023 itu banyaknya aktivitas kesenian. Ya. Baru di tahun ini 2024 saya
memulai untuk memperoleh status atau menghapus status pengangguran. Wis, itu memang yang paling penting. Jadi saya sekarang bekerja mengelola kafe yang bernama Lagres Coffee ini. Oke, dari latar belakang sebetulnya bisa ditarik ada kata kuncinya merantau, berkesenian, dan kembali ke Garut. Garut. Dan bertahan hidup. Bertahan hidup. Alasannya bertahan hidup. Yang bikin penasaran sebetulnya apa sih? Kok kepikiran mengelola sebuah kafe dan apa hubungannya, keterkaitan dengan kesenimanan? Aduh. Ada berat. Ini pertanyaan berat, ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Kali ya. Tis, kopi dulu. Kopi Tis. dulu. Iya nih kopi susu. Apa kopi susu atau apa? Boleh. Kopi susu lagi. Tis, kopi susu 1, damat. Eta yang itu dulu sini. Bisa bikin sendiri kan itu? Bisa ya? Saya baru belajar Oh. bikin sendiri. Cuman untuk diminum sendiri enak, tapi kalau dikasih ke orang lain kayaknya banyak kritik. Nggak enakan. Masih nggak enak. Masih nggak enak. Bukan nggak enak rasanya, tapi nggak enakan. Nggak enak kan? Nggak Mau enakan. ngasih, oh kayaknya Tapi kayaknya kalau ngasih sih enak-enak aja yang dikasih. Oh, Kalau iya. dibeli itu yang ya kita lanjut. Jadi kaitan aktivitas saya dari berkesenian lalu kemudian sekarang bekerja gitu, dagang. Wes. Nuhun entis. Namanya entis kan. Entis. Endah tis. Endah tiis, endah tiis. Jadi saya memilih jalur kesenian lebih dari 10 tahun memang untuk banting setir ke segmen wilayah yang lain cukup sulit memang. Tetapi saya yakin bahwa dengan apa yang saya peroleh melalui aktivitas kesenian, lalu sekarang bekerja, berdagang di kopi gitu ya. Saya ingin mencoba bahwa kopi itu selain bisa sebagai penghubung, artinya saya mencoba kopi sebagai mediator, sehingga di Lagres Coffee ini kopi itu sebagai penghubung agar tujuan utama saya, para pelaku seni khususnya yang berada di sektor ekonomi kreatif itu datang ke sini menikmati kopi dan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, aktivitas keseniannya. Bahkan bisa saja relasi itu ketika terbentuk, satu dan yang lainnya, perorangan atau kelompok atau pelajar atau mahasiswa, bisa menciptakan peluang-peluang lain, proyek kesenian misalkan, Ya. atau proyek bisnis, proyek sosial, yang intinya saya ingin mewadahi generasi muda di Garut yang jaraknya 5 tahun, 10 tahun di bawah saya, yang hari ini mereka sudah bisa memperoleh informasi bahwa aktivitas kesenian, aktivitas kreatif, oke, benar. Ini gelas kosongnya ambil tis. Oke. Iya, untuk operator. buat Kang Muja. Kang Muja. Boleh lah ya. Ini sebenarnya buat art aja, ya kan? Bagus daripada kosong tadi kan. Jangan dulu diminum ini. Ya, lanjut.
Nah, dilanjut. Jadi alasan saya waktu itu kenapa merantau ke Jakarta, ya karena di Garut cukup sulit memperoleh peristiwa, aktivitas, tempat berkesenian. Oke. Sehingga saya harap Lagres Coffee ini melalui program yang saya buat, yang saya beri nama Tanda Terima Kasih, itu mampu menjadi terminal atau bahasanya one stop kreatif di Garut. Oh, Lagres itu apa artinya? Lagres sendiri diambil dari bahasa Prancis yang Bahasa berarti Prancis. anugerah. Anugerah. Oh, Anugerah. graceful ya kayak gitu ya. Bahasa Iya. Inggrisnya itu misalkan ada Ke graceful. bahasa Inggrisnya graceful. La grace bahasa Prancis. Ke Italianya Biasanya kalau gracias. oh, gracias. Itu thank you dong. Oh Iya. iya. Oh sama ya. Terima kasih Sama, ya intinya. tanda terima kasih. Oke, jadi tadi A Barza bilang kopi itu sebagai mediator ya, sebagai pengantar aja. Pengantar Sebetulnya kopinya nggak terlalu penting, tapi jadi bahan bakar utama buat memicu kreativitas itu intinya Nah. kan ya, mengajak. Biasanya kan kalau mampet ide kita kan Ngopi dulu. Nah itu intinya. Udah ngopi, nyari ide deh. Nyari ya ide. kayak tesis ya. Walaupun nggak dapat ya kopinya habis berapa, yang penting niat. Ya Niat kan? nyari ide. Jadi ya Lagres ini dirancang buat orang-orang yang niat mencari ide atau mau mencari kegiatan lain. Soalnya kalau tempat ngopi banyak ya kan? Banyak. Di Garut alhamdulillah sudah banyak. Di Garut itu dulu waktu tahun 2010 ninggalin Garut itu masih nggak ada kopi shop itu. Nggak nemu. tahu lah di mana ya. Ya nggak nemu. Pas Ada pulang-pulang mungkin, tapi nggak nemu. banyak yang wah lagi usaha kopi shop. Jadi kalau nggak barber shop, kopi shop biasanya. Lah, akhirnya ketika banyak tempat kopi itu ya yang kadang-kadang orang itu ngunjungin ada apa di dalam tempat kopi itu. Atau ada siapa di Iya, tempat ada itu. siapa tempat kopi itu. Nah, di sini ada A.A. Baharza sebagai direktur program dan merancang itu harusnya sih bisa menarik massa. Insya Allah. Karena ini masih baru dan belum kelihatan ya ada program di sini. Misalkan rencana program yang kepikiran lah, yang udah terencana, yang belum direalisasikan, yang paling dekat diwujudkan apa tuh, program apa? Nah, saya menyusun banyak program dan setiap programnya nama serta segmentasinya beda-beda. Cuman sesederhananya begini. Seminggu yang lalu ada teman saya, dia lulusan pendidikan matematika S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia cerita IPK-nya 3,9. Dia ngelamar jadi dosen di Garut nggak keterima. Ya mungkin lowongan pekerjaannya nggak ada memang atau gimana lah. Terus dia kebingungan, ilmu yang dia peroleh tapi dia nggak punya ruang aktualisasi. Saya tawarin, saya punya arena berupa kafe. Bagaimana kalau kamu bikin kegiatan sederhana, yaitu bimbingan belajar gratis bimbel matematika untuk tingkat SD, SMP, SMA. Tetapi jangan khawatir, kamu di sini bikin kegiatan bimbel, saya kasih kopi, saya kasih makan, jadi nggak usah khawatir, saya bilang. Semoga saja ketika dia membuat kegiatan itu, ada mungkin orang tua siswa atau orang tua murid yang ikut kegiatan itu, ngajakin dia untuk dia menjadi guru bimbel les privat dan ada pendapatan yang layak gitu kira-kira. Ternyata
nggak khusus atau nggak mengerucut ke kegiatan seni ternyata ya. Tidak hanya kegiatan seni. Nah ini justru kreatifnya di situ. Ternyata ada bimbel matematika di kafe gitu. Waduh, kegambar lah, kebayang. Ternyata seluas apa gitu, sefleksibel apa. Ternyata kuncinya itu di apa, pemuda tadi ya, anak generasi muda yang butuh wadah. Kalau untuk kegiatan seni, kayak misalkan di lantai 2, Lagres Coffee ini punya fasilitas tempat yang bisa menampung kira-kira 80 sampai 100 orang penonton gitu ya, meja kursi, dan ada panggung ukuran 6 meter ke 4 meter lengkap dengan alat musik full band, drum, gitar dan lain-lain. Sehingga saya ingin mengajak para musisi Garut, baik itu solois atau band, untuk menjadikan tempat yang Lagres sediakan ini sebagai showcase apabila ya dia punya single atau mini album, dijadikan mini konser, intimate konser, atau workshop alat musik, workshop vokal gitu ya, nyanyi gitu ya. Yang itu silakan saja datang. Nanti ketemu sama saya, hubungi saya. Supaya saya bisa mengatur jadwalnya. Ini musisi siapa, pengen berkegiatannya hari apa, atau minggu keberapa, jamnya jam berapa, rencana kegiatan itu akan dihadiri berapa orang. Nah, jadi tersusun. Nah, saya cuman ini saja, cuman ingin memberikan wadah agar teman-teman itu bisa lebih produktif sekaligus bisa menambah jejaring. Tidak hanya sesama seniman saja gitu, sesama akademisi saja gitu, sesama pelaku bisnis saja, tapi ini bisa terhubung. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama Lagres, di video sebelumnya saya ada On-Track Cafe ya. Di situ ada spot-spot yang tadi disebutin sama Abarza juga. Lantai atas ada seperti ruang VIP ya. VIP ada panggungnya yang nggak terlalu besar dan nggak kecil-kecil juga. Enak lah buat dipakai explore. Buat di ruangnya serbaguna lah. Bisa dipakai apa aja. Dan ternyata sangat memungkinkan buat siapapun, buat seniman yang baru juga mungkin ya, seniman tentu. Yang belum pede gitu, seniman yang punya lagu, saya juga sebenarnya musisi juga kan, musisi cuman gak pede gitu. Jadi mungkin adanya tempat ini bisa jadi mini konser di sini. Yang nonton nggak apa-apa, dikit-dikit dulu. Dikit aja, jangan dikit dulu, dikit aja. Soalnya kalau banyak kan malu, bukan malu ya. Apa sih ini nanti gitu. Ada yang nanya. Apa? Kalau ada yang nanya Lagres itu di mana? Oh iya. Ada yang nanya. Kalau ada yang nanya Lagres itu emang di mana? Kasih tahu jangan. Ya kalau di Google Map masih namanya yang dulu ya, The Anclom. Oh. Tapi jadi Google Map-nya belum saya ganti namanya. Oh, barusan sama Mas Bray. Oh, terima kasih Mas Bray. Sudah diperbaiki. Mantap. Udah ada ya. Jadi Lagres Coffee itu lokasinya di Jalan Cimanuk. Pedes nomor lah ya 38. biasanya. Nah, biasanya disebut Tanjakan Pedes. Seberangnya itu Dimsum Bos. Oh. Nah, coba. Coba liatin ke ini pemirsa. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Oke lah. Lagrace
nulisnya Lagrace. Takutnya nggak Lagres nggak kebaca nanti. Lagrace. Iya, Lagrace, benar. Gitu, jadi saya ingin mencoba menginisiasi gitu ya, program ini agar mampu menampung lintas segmen gitu ya, Iya. lintas kalangan, tapi saya fokuskan generasi muda di Garut agar saya berharap tempat ini bisa membuat teman-teman generasi muda Garut itu berakselerasi. Karena di sini akan berjumpa dengan orang-orang yang di level nasional dia terkenal, tapi di Garut nggak diketahui. Oh. Ya seperti Kang Damar ini kan di nasional terkenal, tapi di Garut nggak banyak orang tahu bahwa Kang Damar itu orang Garut. Betul ya. Masih hilang arah. Ya, Bukan hilang arah. belum kenal aja gitu. Ya, gitu ya. Bahwa ternyata orang Garut ini teh. Bener. Orang Garut teh banyak yang hebat-hebat. Hebat. Semoga saja berada di sini ya lebih mudah saling bertemu, saling kenal. Ngopi dulu aja. Jadi dulu kita nyari ide Justru dan pertanyaan. kopi ini bisa ini ya. Udah mentok ngapain ngopi aja dulu gitu. Ya aja dulu. Ada yang unik gitu setiap tempat gitu, ada punya keunikan masing-masing. Dan di sini keunikannya ya mungkin kalau bisa dilihat secara langsung dari spot-spotnya udah suasana rumah ya. Seperti sofa-sofa yang ada di rumah. Pak, Juga ada apa ya? ini beberapa Ruang-ruang yang santai gitu. Apalagi di atas lebih intim, lebih sunyi. Kalau di sini kan masih kedengeran suara-suara jalan. karena di lantai 2 sudah dipasang peredam. Ya, Yang atap dan pinggir itu dipasang peredam. Sehingga kebisingannya agak berkurang. ya. Jadi cocok lah buat ngadain event atau apa yang butuh kesunyian. Ya. Bikinlah kalau gitu. Siap. Saya Ini juga podcast nggak penting sebenarnya. Cuman sebenarnya pengen tahu aja ya. Tapi yang penting itu berkunjung ke sini. Kalau punya ide apa datang ke sini, temuin. Udah pasti ketemu lah. ya saya Mau dari pagi jadi sampai kuncen malam. di sini sekarang bahasanya. Kuncen satpam. Baru parkir udah kelihatan. Oh itu orang. Tutup. Nggak ada lagi yang begini Nggak ada. kumisnya. Mang Udung. Mang Udung. Halo guys, ini tuh Mang Udung ya. Takutnya nggak ngeh. Oh iya Mang Udung. Tadinya jualan di warung ya, jualan kopi di warung. Sekarang buka kafe. Waktu di Suparman, Mang Udung saya cocok kerja apa? Kamu itu Mar, saya punya solusi. Lebih baik kamu jualan kopi keliling aja. Kayaknya saya nggak cocok jualan kopi. Kamu bela-belain uang berapa tuh? Saya sudah nggak mau bantu lagi mah. Kamu mah nggak serius. Aduh. Tadinya mau minta kerjaan ke sini sama Mang Udung. Mang Udung udah kecewa. Udah gak enak juga. Jadi ya udahlah, cari kerja lain. Nge-YouTube. Tapi satu lagi. Oh iya, coba ceritain aja. Nggak sih, saya mohon bantu aja ke Damar. Apa? Kita kan nih seusia ya. Seusia. Damar mah udah punya anak, saya mah jomblo. Waduh. Damar. Tolong promosiin mah. Halo pemirsa dimanapun Anda berada.
Di sini ada AA Baharzah Martin. Diketahui kita kelahiran sama ya, tahun 92 ya. 92. Kita kelahiran tahun 92 dan di sini AA Baharzah selain mengelola kafe, selain punya program-program yang menarik di kafenya, dia juga punya program untuk hidupnya. Iya. Selain mencari generasi muda untuk berkarya, juga mencari pasangan hidup untuk mendampingi. Silahkan bisa dikomentar di kolom komentar. Semoga Bisa temuin, selain mau minta program ke sini, bisa juga ngopi bareng sama Abah Harja. Buat teteh-teteh yang ada di sana, buat neng-neng yang ada di sana. oh iya ya. Oh nanti Mas Bray juga sama. podcast khusus sama Mas Bray ya. Ada spot, cari spot-spot buat nanya-nanya Mas Bray. Semoga nemu jodohnya Mar Ya, amin. Amin. Doa, pokoknya doa yang terbaik buat semuanya lah. Intinya Abah Harza ini merantau, terus berkesenian, mengenyam pendidikan, selesai dan kembali ke Garut untuk mencari arti. Mencari arti dari secangkir kopi. Amin. Om. Karena dari seruput kopi bisa menciptakan kemungkinan-kemungkinan, bisa menciptakan banyak imajinasi atau peluang-peluang yang bisa dieksplor lebih dalam. Jadi buat teman-teman, silahkanlah datang ke Lagres buat bertemu siapapun, buat sekedar nongkrong, sekedar merenung, sekedar galau, sekedar mencari suasana. Mungkin disitulah awal dari masa depan. Awal dari masa depan. Oke, ada kata-kata mutiara seperti di caption IG. Oh iya. Saya Sebagai penutup. Sebagai penutup, saya memberi sebuah kata-kata mutiara. Kata-kata hari ini. Sambil pegang gini. Sambil pegang. Nah, gitu dah. Kenapa di Garut? Saya jadi teringat perkataan tiap kata-kata akan bertemu menjadi kalimat-kalimat, menjadi paragraf-paragraf, dan kalau ketemu dosen tetap direvisi. Ngopi dulu makanya. Ngopi dulu. Udah itu doang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.